Jadi hukumnya distributor atau hukumnya grosir, hukumnya reseller, mereka akan ambil barang kita kalau ada permintaan dari bawah. Itu aja kuncinya. Gampangnya kayak gini Mas Adrian. Artinya kalau Ah, barang lu laku, distributor akan cari kita. Nggak usah kita cari bukan mereka, itu. kan gitu. Gak usah, gak usah. Malam bro. Malam, Pak Budi. Jadi malam ini kan gara-gara postingan saya kemarin. Ya, Nah, jadi ceritanya kan karena banyak sekali keluhan-keluhan baik di mentoring sessionnya saya dengan Pak Baskoro Hadi gitu ya. ya, Kemarin itu cerita soal distribusi, soal reseller dan segala macam dengan segala persoalannya lah ya. Nah, ya. jadi saya pikir nggak ada salahnya kita coba sharing mungkin ya malam ini dengan teman-teman di sini soal distribution channel. Walaupun saya tahu nih Mm-mm. kalau Mas Adrian ini lebih ceritanya route to market gitu kan ya. Mm-mm, Kemudian mm-mm, mungkin mm. ya kombinasi dari semuanya itu, tapi mungkin kita coba sederhanakan dalam cara Ya, mungkin malam ini supaya paham teman-teman di sini. Jadi betul. ada beberapa hal mungkin saya buka dulu. Pertama Ya, untuk teman-teman yang baru hadir, yang saya rasa sudah banyak kenal lah dengan Mas Adrian ya. Karena sebagai salah satu panel expertnya Bisnis ID, beliau ini sangat berpengalaman ya di bisnis macam-macam sebetulnya. Kalau dilihat panjang banget itu CV-nya. ya, ya, ya. kalau kalau perusahaannya namakan aja semua perusahaan itu, ada Indofood, ada Coca-Cola, ada Ah, Castrol, ada mm, Danone, ada mm, Bayer, mm, Fonterra, mm, Samsung, Federal mm-mm. Lubricant, Mobil One, Ya, Lipo Group, apalagi itu. mm. Udah Pak. Jadi Sekarang ya, sekarang saya nama PT-nya UKM Bersama, Pak. oke. UKM, Jadi UKM, usaha kecil miliaran, jangan usaha kecil menengah terus, bangun dong. iya, iya, betul. Mm-mm. Nah, jadi dengan pengalaman yang banyak ya, apakah itu Mm-mm. di industri yang berbeda-beda, ya, kemudian juga di fungsi yang berbeda-beda. Tapi malam Ya, ini kita mau coba ambil sedikit pengalamannya Mas Adrian ini untuk ya, soal distribusi, channel distribution dan segala persoalannya ini. ya. Nah, jadi bagi saya sih mungkin pembukaan saya begini. Kalau Mm. dulu di zamannya kita gitu ya, zamannya kita dulu ya, zaman-zaman anak-anak milenial ini kan sudah beda ya dengan yang kita dulu. Kalau Ya, dulu, kalau sekarang ini kalau kita bagi, sebetulnya pertama mungkin pertanyaan saya adalah distribution channel itu apa sih kan gitu ya. Nah, ya, karena di dalam kita kalau kita punya produk atau jasa kan ya, tentunya kita pengen menjual. Nah, kalau menjual itu berarti kita harus ada channel cara kita menjualnya itu bagaimana sampai produk kita itu ke konsumennya. Nah, yes. jadi pertanyaan pertama saya adalah, pertama, apa itu yang namanya distribution channel? Ya, Dan kalau teman-teman yang belajar Smart Business Map, itu biasanya kita bagi itu. Distribution channel itu ada yang sekarang nih offline, itu berarti yang mungkin model yang lama gitu ya. Tapi sekarang pun masih ada dan berkembang. Ada juga yang namanya online misalnya ya. Jadi betul, kita nggak usah cerita omni channel dulu segala macam. Kita yang very betul, basic aja dulu. Jadi ada betul. offline, ada online. Ada direct, kita direct distribution, ya, jual langsung ke konsumen. Ada yang indirect, yang tidak langsung. Baik offline maupun online kan ada itu. Nah, jadi mungkin kita masuk dulu lah, supaya fundamentalnya Hmm. dulu nih. Ya, Channel distribusi itu apa sih sebetulnya dan fungsinya apa? Kalau kita dalam konteks kita menjual produk atau jasa kita. oke. Konteksnya saya mencoba untuk sekarang itu dunia distribusi itu, aduh, wah, sudah mengini sekali, sudah berevolusi ya, gitu. Tapi konteksnya adalah channel distribusi itu adalah make sure, meyakinkan bagaimana kita bisa menempatkan produk kita dan memberikan service produk atau jasa kita ke konsumen yang tepat, bukan melalui jalur yang tepat, tapi ke Oke, konsumen yang tepat dulu gitu loh, supaya teman-teman nggak oke. terjebak. Kalau Ya, dulu itu orang bagaimana jalur distributornya yang benar, kita sebaiknya ikutin
konsumen saya di mana sih? Follow the money deh. Konsumen saya tuh yang saya mau kasih solusi itu ada di mana? Itu sebetulnya. Jadi bagaimana cara kita menempatkan produk kita di konsumen yang tepat. Oke. Itu distribution. Oke. Nah, kan konteksnya ini ada, kalau misalnya saya sebagai konsumen nih, kita menjual produk kita, lalu kita ada konsumen yang pengen beli. Artinya, kapanpun dia membutuhkan itu, harusnya dengan mudah dia bisa mendapatkan produk atau jasa itu. Betul. Betul. Kalau enggak kan kehilangan kesempatan dong, kehilangan opportunity kita tuh. Iya, betul. Nah, oke. Nah, jadi sekarang ini kan yang offline, yang normalnya offline itu, mungkin konteksnya yang distribution channel yang offline yang biasanya itu kan ada direct, indirect itu. Kemudian di online pun sebetulnya mirip gitu. Jadi konteksnya itu adalah sebetulnya modelnya mirip, cuman mungkin cara mengelolanya mungkin sedikit berbeda-beda. Nah, gimana menurut Mas Adrian itu? Oke. Sekarang kalau kita bicara antara online dan offline, kemudian direct sama indirect gitu ya. Kita mesti bedakan dulu direct sama, kita bicaranya yang offline dulu deh. Offline itu ada yang direct sama indirect. Kalau saya lihat dari salah satu 3 poinnya Pak Budi yang tadi di tag di Instagram, salah satunya kalau misalnya direct itu adalah si prinsipal punya connecting langsung ke market. Itu direct. Kita bicara offline dulu, offline ya. Terus kemudian offline dulu. Kalau indirect, si prinsipal itu punya jalur ke marketnya melalui orang lain. Itu indirect lah. Itu gampangannya. Jadi, apa sih Pak maksudnya direct indirect? Kalau direct itu adalah semua cost, semua payroll, semua infrastruktur investasi itu ada di bebannya si prinsipal. Gitu. Ya kan? Kalau indirect, saya hanya menggunakan partner untuk mendistribusikan produk saya. Infrastruktur distribusi itu bukan saya. Saya hanya produksi aja. Itu indirect. Itu offline. Itu offline. Betul. Betul. Nah, terus kemudian kalau di online itu ada direct sama indirect. Ada juga directnya adalah saya Apple buka langsung nih iBox. Gitu loh kan. Saya Samsung buka langsung konternya Samsung gitu. Tapi kalau yang indirectnya adalah saya masuknya via Tokopedia, saya masuknya lewat agregator lain lah ya, saya masuknya lewat Alibaba, Shopee dan segala macam. Di mana di situ cost of operatingnya saya nggak incar, saya nggak bayar lah, gampangannya gitu Pak, gitu. Tapi kan ada kalau plus minusnya. Betul. Jadi kalau kita lihat tadi itu kan di offline ya. Kalau misalnya saya ini prinsipal itu supaya teman-teman paham juga, prinsipal itu artinya kita yang punya produk dan brandnya, ya kan gitu ya. Nah, kita menjual langsung ke konsumen. Kita punya toko sendiri, ya seperti tadi itu Samsung atau Apple misalnya. Berarti kan masih direct berarti itu kan? Direct itu Pak. Walaupun si Samsung sama Apple itu dia bekerja sama third party untuk mengoperasikan itu, tapi semua store management dan segala macam ikut standar operatingnya mereka, prinsipal gitu. Ya, tapi kan misalnya gini, Samsung dijual lewat misalnya chain atau chain store-nya, retailnya Era global, itu berarti kan indirect itu. Indirect, gitu ya? Itu indirect. Betul. Itu tapi indirect. kalau Samsung sendiri punya toko, berarti kan direct berarti. Direct, betul. Nah, pertanyaannya dulu, nanti kan larinya kita ke online lagi nih. Yang apa yang mendasari kita kenapa nggak langsung aja? Karena kalau tidak langsung, kan berarti kita ada apa istilahnya itu, biaya atau insentif atau margin atau komisi yang harus kita berikan toh ke partner kita itu. Betul. Nah, jadi yang dasar memutuskan direct atau indirect itu apa? Pertama adalah meminjam tadi istilahnya Pak Budi, prinsipal, ya kan Pak? Prinsipal itu punya game adalah
expanding the business. Oke. Kita bicara bisnis itu ada volume, ada value, ada brand awareness, ada expansion, ada distribution dan segala macam. That is a business. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kenapa saya nggak buka langsung? Saya kalau mau buka langsung, saya harus melayani masing-masing. Saya harus punya kekuatan di masing-masing yang tadi, expansionnya, brand awareness-nya, segala macam itu saya. Sementara tidak ada di dunia ini satu perusahaan yang full scope dia ahli dalam semuanya. Nggak ada. Pasti mereka butuh partner gitu. Nah, kenapa perusahaan itu? Nah, terus kenapa kalau udah tahu gitu, kenapa mereka masih buka direct store gitu misalnya atau toko langsung? Sebetulnya yang dilakukan oleh prinsipal kalau dia sampai buka di lokasi itu sebetulnya lebih kepada untuk mengeducate konsumen. Mengeducate ya. Kalau volume mah nggak, kalau volume bisa pasti nggak dapet lah. Berapa sih berapa sih direct store-nya Levi's misalnya? Levi's punya direct store di mana-mana, ya kan? Tapi Levi's masih dijual di Soho, masih di Sogo, di Metro dan semuanya. Karena mereka nggak punya kemampuan untuk mengekspansi atau mencoba untuk available di mana-mana, karena itu bukan core mereka. Core-nya prinsipal itu tetap adalah educating consumer, expansion the consumption. Itu prinsipal. Nah, gitu. Jadi teman-teman brandnya juga. Iya, teman-teman tuh nggak usah khawatir. Wah, prinsipal buka sendiri tokonya. Mas, sampai kapanpun nggak bakal yang namanya volumenya prinsipal itu ngalahin sama volumenya distributor. Nggak bakal. Tapi pertanyaannya adalah kalau konsumen itu tidak dieducate, apakah distributor, apakah reseller mau ngajarin konsumen make? Enggak. Kalau saya jadi distributor, kalau saya jadi reseller, itu bukan tugas saya ngajarin konsumen, educating konsumen. Itu partnya brand owner gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka buka direct itu bukan untuk cari value, tapi lebih kepada untuk consumer lead acquisition. Consumer ya? Betul. Jadi gitu. Betul. Nah, jadi tadi kan kita bilang bahwa ini nanti kita larinya ke online, nantinya sebetulnya mirip-mirip sih kalau saya lihat kan ya. Nantinya jadi kita bahas dulu di offline-nya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya punya produk ya dan punya brand sendiri tentunya ingin membangun bisnisnya dan menjual, bisa direct langsung, berarti bisa menjual langsung ke konsumen atau buka toko langsung gitu ya. Yang saya juga tentunya kalau misalnya kita punya kemampuan dari sisi misalnya investasi, modal dan segala macamnya, tentunya membuka semuanya sih nggak ada masalah kan gitu ya. Kalau punya duit, Pak. Ya, kan ya itu salah satunya kan gitu ya. Salah satunya tentunya ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya biasanya kelebihannya yang berpartner dengan distributor atau agent segala macam itu adalah salah satunya speed ya, kecepatan kita bisa menguasai misalnya daerah tertentu ya, karena tadi itu soal kemampuannya kita. Ya, betul. Karena kan bagaimanapun yang namanya prinsipal itu punya limitation of financial strength. Mereka punya keterbatasan itu kan ya. Setiapnya. Jadi pada satu yang kedua, biasanya prinsipal itu akan menggandeng lokal company atau lokal partner. Karena si lokal partner atau distributor, walaupun nanti namanya pakai directnya dia, lokal partner itu lebih tahu dengan culture yang ada di lokal situ. Itu yang nggak dipunyai oleh prinsipal. Kelebihannya lokal partner itu. Betul. Jadi itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya si distributor itu dia sudah membuka di situ, gilirannya prinsipal yang mengeducate konsumennya dengan tugasnya prinsipals untuk consumer acquisition gitu loh. Jadi seperti itu. Tentunya consumer acquisition nggak bisa, tentunya consumer acquisition, sorry Pak, nggak bisa 100% yang ada di kota itu langsung dia bisa jadi lead, nggak. Justru pada saat consumer acquisition itu kita mesti milih
konsumer mana sih yang segmennya sesuai dengan kita, programnya mau kita buat seperti apa, seperti itu kan, kita nggak bisa entertaining everyone juga gitu kan, gitu. Betul, betul. Ya. Nah, bisa juga kalau misalnya ditanya ini, ada satu pertanyaan. Kalau begitu, misalnya seperti kopi kenangan, misalnya ada beberapa lagi misalnya ya, itu mereka sekarang ini boleh dikatakan hampir semuanya store-nya dibuka sendiri, kan itu. Betul. Nah, jadi strateginya bagaimana itu? Nah, kalau itu beda, Pak. Oke. Kalau kopi kenangan, strateginya adalah dia sudah masuk dalam bisnisnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang lebih paham, tapi lebih dunianya lah. Dalam bisnisnya startup valuation. Pada saat dia sudah menjadi atau dia sudah membuka pintunya dia terhadap investor, ya kan? Dan kemudian investor itu meminta return atau meminta benefit yang lebih, salah satunya adalah membuka expansion. Ya, karena dengan expansion itu volume itu akan naik terus. Volume itu akan berhenti pada saat either expansionnya berhenti atau konsumennya udah stagnan. Selama itu masih jalan, mereka akan buka terus. Dan salah satu untuk bisa berkembang, ya dia masih buka sendiri, gitu. Jadi itu yang kalau misalnya itu yang jadi gamenya dengan valuation, beda, sangat beda. Karena kebutuhannya juga berbeda. Kebutuhannya berbeda, requirement-nya juga beda, Pak. Requirement-nya startup company yang sudah di funding itu kebutuhannya adalah expansion seluas-luasnya. Karena mengejar valuasi. Karena dia udah dapat duit dong. Ya. Dan dia harus membuktikan kepada shareholder gitu atau kepada investor. Oke. Jadi saya coba rangkumkan sedikit dulu. Yes. Teman-teman yang punya produk, yang punya brand mau menjual. Kalau distribusinya offline, bisa direct, bisa buka store sendiri, bisa juga langsung ke konsumennya. Saya berasumsi juga saya berasumsi juga websitenya dari produknya kita, websitenya kita itu kalau orang membeli dan kita menjualnya di situ, berarti dianggap direct juga ya, walaupun mungkin memakai website. Yes. Ya kan gitu ya. Oke. Betul. Nah, kemudian kenapa kita memilih salah satunya? Ya tadi itu. Kelebihannya kalau kita pakai distributor, kita bisa lebih cepat. Kemudian investasinya kita tidak ada, ya. Kemudian tadi juga yang bagus sekali tadi itu yang saya dengar itu adalah soal local knowledge. Jadi orang-orang lokal itu biasanya memahami lebih memahami lah dalam konteks konsumer yang ada di daerah itu, karena mereka yang sebetulnya lebih paham sehari-hari hidup di sana, saya di situ ya, jadi dia juga kenal orangnya mungkin di situ dan segala macam. Jadi itu kelebihannya dia, ya. Dan speed lebih cepat, karena kita nggak perlu misalnya kalau kita mau buka di seluruh Indonesia sekaligus nggak bisa juga kan gitu ya. Bisa. Sedangkan kalau kita buka store di Indonesia sekaligus nggak bisa kan gitu ya. Iya betul. Kan harus bertahap. Walaupun kopi kenangan pun punya dana pun kan nggak mungkin dia buka sekaligus. Ya. Tapi kalau distributor, kita tinggal tunjuk aja distributor di seluruh Indonesia, besoknya bisa buka kan itu. Besok kita tinggal begini aja, besok udah jualan produk kita semua gitu ibaratnya kan. Oke. Gitu ya. Nah, jadi itu kelebihannya. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke persoalannya. Nah, ini kembali lagi analoginya pasti mirip-mirip juga ke online. Kan banyak sekali di distributor, reseller, dan ini termasuk di online ya. Itu problemnya adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa mereka itu menjual produk kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang celakanya kan begini, yang punya brand dan produknya kan kita. Kalau kita biarkan saja, ini banyak kejadian di teman-teman. Kalau kita biarkan saja, oke, lu distributor ya, Adrian, lu di daerah ini, lu jual dan produk gue, yang penting volume gue dapet, udah, gue tenang. Nah, cara lu jual kok gue nggak mau tahu. Apakah itu merusak brand saya atau tidak, atau merusak harga saya atau tidak. Nah, gimana itu? Kan punya pengalaman sendiri toh, Mas Adrian. Gitu. Banyak, di setiap company ada yang kayak gituan, gitu. Oke.
Oke, minta maaf ya sama company yang lama saya dulu, gitu. Banyak banget soalnya minta Ya, maaf ya. ya nih saya nih, gitu kan. Jadi, jadi intinya gini. Jadi Ya, intinya kita pada saat kita bicara mengenai availability atau kita bicara mengenai expansion, kita mesti bicara ada 3 journey. Pertama oke. adalah consumer journey, kedua Ya, adalah partner journey, distributor atau reseller atau agent kita. ya. Terus ketiga adalah engagement journey. Nah, Oke. jadi consumer journey kita ya seperti itu tadi udah diterangkan sama Pak Budi, udah diulas. Consumer kita yang mana gitu ya. Kita Ya, udah tahu perjalanannya dari prinsipal sampai ke konsumen. Konsumen ya. ya. Dari Ya. produk dibeli sampai dengan produk ditaruh di distributor, di reseller, di agen, toko sampai dibeli sama konsumen. Itu adalah product and consumer journey. Nah, Oke. yang sering menjadi uh, challenge itu adalah pada saat kita, nah di sini saya bilang partnership journey. Kita mesti tahu nih kalau misalnya kita mau pilih distributor kita, ada 3 distributor, ada 3 tipe partner yang saya selalu kalau saya sharing di SBM, BAC dan Ya. semuanya ada 3 tuh. Kalau kita Oke. segitiganya seperti ini ya, kita bagi 1, 2, 3 gitu. Oke. Yang paling bawah itu segitiga irisan bawah namanya basic partner. Basic Oke. partner itu adalah aku cuman mengirim apa yang kamu suruh. Selesai. Oke. Ya. Oke. Yang kemudian yang nomor 2 itu adalah business partner. Oke. Saya akan mengembangkan bisnis Anda sejauh yang saya bisa. Oke. Ya. Yang ketiga yang paling kecil irisannya di atas segitiga itu adalah growing partner. Oke. Ya kan? Growing partner itu jumlahnya dikit, sangat dikit. Saya Oke. kasih contoh. Apa sih growing partner? Growing partner itu adalah dia menyerahkan semua aset, dia menyerahkan semua investasinya untuk ngejalanin bisnis kita. Pak Budi, kayaknya SBM dan bisnis ID ini bakal diperluin di mana-mana. Pak, saya punya ruko. Pak, saya punya Hmm. bangunan yang Bapak bisa Hmm. jadiin tempat untuk coworkingnya bisnis ID. Ya kan? Hmm. Saya Ya. punya 5 ruko, Pak, di 5 kota. Ya. Bapak pakai deh, Pak. Ya. Ya kan? Bapak pakai untuk bisnisnya itu. Saya ngikut aja. Ya. Nah, itu namanya growing. Karena apa? He trust Pak Budi. They trust with the brand. Dan mereka Ya. taruh untuk growing bersama. Saya Oke. naruh aset saya, Pak Budi menaruh modulnya bisnis saya di situ. Kita growing bareng deh, kan gitu ya. Ya. Nah, Ya. segitiga ini kan tadi ada yang paling kecil dan jumlahnya. Ya. Sekarang kita balik. Oke. Nah, Ya. masalahnya yang di bawah basic partner itu volumenya biasanya kecil, jumlahnya Oke. banyak, volumenya Oke. kecil. Yang retail kecil-kecil tuh Masing-masingnya ya. reseller. Ya, Masing-masingnya reseller kecil. banyak. Ah, Reseller oke. banyak, tapi kan kecil-kecil, Pak. Iya kan? Oke. Nah, terus kemudian kita naik ke business partner. Jumlahnya misalnya dari 100%, yang di sini ada 50, yang di sini tinggal 35 nih di business partner di tengah. Sorry. Volumenya dia so-so lah. Kan gitu. Nah, Ya. yang paling atas growing partner ini biasanya kecil nih, distributor yang sangat, kalau teman-teman mengikut, wah distributor itu nurut banget ya sama gua suruh minta ngambil banyak, dia ngambil banyak. Volumenya gede, Ya. tapi jumlah distributornya kecil. Nah, Ya. yang terjadi adalah ini dibalik sama teman-teman. Saya pengen volumenya gede, saya Oke. masukin ke tengah atau saya masukin ke bawah. Saya kasih diskon sebanyak-banyaknya. Saya kasih diskon yang tinggi. Nah, Ya. yang namanya kalau saya jadi reseller atau distributor, game saya cuman 2 game saya, Pak. Game saya adalah saya akan maksimumkan revenue saya setinggi-tingginya. Revenue. Pasti. Ya. Saya nggak peduli dengan brand, Pak. Sebagai distributor, saya nggak peduli dengan brand. Nomor Yang penting 2, cuan. saya Cuan. yang penting cuan, ya kan? Jadi kalau
Jadi kalau istri saya bilang bisnisnya distributor itu wonderful. Ya, wonderful ya. Nah, kalau nggak cuan nggak wonderful katanya kan gitu ya. Jadi Betul. jadi artinya itu. Jadi pada saat yang terbalik, pada saat mereka udah kasih support, Ya, terus nggak bisa kemana-mana, akhirnya banting harga, Pak. oke. Nah, saya nggak bisa bilang bahwa itu benar atau salah karena masing-masing company punya strategi beda-beda. Oke. Masing-masing Oke. company. Tapi yang saya bilang ini mostly terjadi di non UKM lah ya. Non UKM Ya, artinya dalam bisnis distribution yang pada umumnya gitu. Karena betul. semakin ke sini tuntutan volume juga semakin banyak. Nah, karena kita salah nih Pak, kita salah pilih distributor. Saya pengennya punya distributor yang bisa bantu saya distribution, expansion, displaynya, SFA-nya bagus, sistem Ya, distributor manajemen sistemnya juga bagus semuanya. Salah saya milihnya. Jadi partnership journey tadi nggak dapet tuh. Ternyata ya, gue dapet distributornya yang kasih gue cuan, gue jualin lo banyak. Waduh, ya. Cuma itu udah aja ya. terlanjur. Cuma itu aja. Ternyata apa Ya, yang dia punya. Nah, di distributor sendiri, challenge-nya adalah kalau misalnya kita cuman nggak involve, nggak evolve, nggak evolve itu menjadi lebih baik. Kayak sekarang nih, distributor mulai sekarang mereka harus, udah lama sih ya, mereka harus belajar melihat data. Nggak bisa ya, distributor cuman by feeling aja, itu nggak bisa gitu. Karena ya. kalau distributor cuman ngirim aja, Bapak distributor, teman-teman reseller atau teman-teman agent, nggak ada bedanya dengan mindahin barang dari satu titik ke titik lain. Sama kayak GoBox, sama kayak GoSend, sama kayak Grab Express, sama kayak Si Cepat, sama kayak Tiki. Mindahin barang dari satu titik ke titik lain. Tapi nggak Hmm. belajar mengenai algoritmnya, nggak mengenai data analisis, segala macam. Sudah Ya, saatnya distributor belajar itu. Sudah ya, saatnya. ya, Dan karena prinsipal sekarang akan melihatnya ke situ. ya. Nah, Gitu. tetapi begini, ini contohnya ya. Mm-mm. Eh, kan bagaimana kita misalnya yang namanya distributor atau reseller, ini mau di Mm-mm. offline kayak mau di online mirip lah. Yang penting cuannya Mm. ada kan gitu ya. Nah, Yes. banyak 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 teman-teman yang kadang-kadang tidak apa ya, tidak membuat aturan-aturan yang bisa Mm-mm. membantu mereka untuk bisa mengelola distribution manajemennya, resellernya dengan baik sehingga bukan saja soal dia bisa mendapatkan volume atau revenue lebih Mm-mm. baik, tetapi juga Mm-mm. menjaga reputasinya dia, menjaga brandnya dia, dan tidak Mm-mm. merusak. Sehingga contohnya tadi itu, banyak teman-teman karena dia nggak menetapkan misalnya harga jual di akhirnya, di akhir Ya, konsumen itu yang kita namakan, kalau kemarin itu kan kita namakan apa namanya, consumer retail consumer price, buying, RRP consumer atau retail price, consumer buying RRP ya. price juga bisa juga. Yes, yes, ya. Nah, sehingga dia membiarkan reseller atau distributornya yang menentukan harganya kan gitu. Ya, Nah, itu kan bisa merusak itu juga toh. betul. Jadi kalau misalnya dulu dalam perusahaan-perusahaan yang sebelumnya saya bergabung, itu kita punya satu SOP untuk managing distribution system. Jadi Oke. managing distribution system itu adalah result, tapi managing distributornya itu adalah leadingnya gitu. Ya, Jadi ya. termasuk kita nggak boleh Pak, di Indonesia ada peraturan kita nggak boleh netapin harga karena yang kita lakukan harganya adalah suggested retail price, Ya, harga eceran ya. yang disarankan gitu. Ya, betul, Tetapi betul. yang Pak Budi tadi bilang, once distributor itu atau ada toko yang menemukan atau mempunyai itikat ya, nih kok dia jualnya kayak gini ya, dia jualnya kok di bawah garis ya, kita mesti bilang sama distributornya, coba deh Ya, yang toko ini agak direm karena dia over nih, apa namanya overlow jualnya. ya. Ini bisa ngebayain. Nah, itu sebetulnya menjadi satu kewajibannya prinsipal untuk Ya. ngingetin. Menjadi Jadi tidak menjadi tidak dapat pada saat ternyata volumenya di toko itu gede, Pak.
Iya. Itu Kadang-kadang dilema kan. itu iya, Dia yang paling mertua lewat bagus, aja kan gitu. oh, iya, Dia yang mertua paling lewat bagus. aja lu nggak mertua lewat lupa tuh kalau udah kayak dapat toko kayak gitu gitu kan. Jadi seperti itu. Ya dilemanya seperti itu. Nah, tugas kita sebetulnya at the end Hmm. prinsipal itu reseller atau distributor ini kan sebetulnya a community partner, Pak. Yang Ya, sebetulnya mereka juga perlu diajarin, mereka juga ya, perlu di betul, training. Jadi nggak cuma di betul. push volume aja. Nah, Oke. ada dari program-program itu yang harus diadakan gitu. Ya, jadi artinya kan gini. Tadi pemilihan kita sudah ada pemilihan jalur distribusi kita itu harus disesuaikan dengan strateginya kita, Yes, ya, disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan betul. apa yang kita mau achieve. Lalu yang Ya, kedua, tadi pesannya adalah kita harus bisa mengelola distribution system kita, termasuk distributor di situ, apakah grosir, apakah reseller, agen, ya, itu ya. itu dengan mungkin dengan apa ya? Apakah itu perjanjian atau kontrak itu kalau di perusahaan-perusahaan besar itu sudah pasti ada. Cuman Hmm. untuk teman-temannya UKM ini gimana nih Mas Adrian? Artinya apakah Oh, kadang-kadang mereka bilang, wah kalau dari reseller nih kalau saya pakai kontrak segala macam mereka nggak mau. Nah kan gitu. ya. Jadi gini, nah ini namanya journey nih Pak. Yang saya Hmm, tadi bilang journey of selecting partners. Ya, ya, kalau misalnya kita ketemu reseller, saya jujur aja. Kalau kita ketemu reseller yang memang kita tidak ingin punya satu kesepakatan kerjasama, ya ya, gimana saya bisa memberikan support untuk bisa sepakat untuk kerjasama di kemudian hari? ya, Karena ya, semuanya ya, harus ada penandatanganannya gitu. Ya, nomor satu, nomor dua, kalau saya nggak punya kesepakatan kerjasama dengan reseller, saya ya, nggak tahu reseller ini mau berkembangnya seperti apa dan saya harus supportnya apa ya, ya. gitu. Dan saya yakin banyak kok reseller yang mau belajar. Oke. Saya banyak diskusi sama teman-teman UKM dari SBM, dari Business Ya, ID yang nyelonong DM ke saya gitu kan. Kita betul. kita kita discuss itu bahwa nggak semua reseller itu eh, tapi mostly mayoritas yang namanya reseller sama distributor itu sudah pasti urus-urunya UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, betul, pasti. Ya, tetap sangat sedikit tapi ada juga bukannya tidak ada reseller yang ujung-ujungnya development. Ada reseller Hmm, yang dia pengen di develop juga, Pak, ajarin saya dong, Pak, supaya saya hmm. punya nilai different value dengan reseller A. Saya kan juga reseller, Pak. Ya, ya, Saya jual barang yang sama, dia jual barang yang sama, Pak. Ya kan? ya, Saya daerahnya ya, sama, dia juga daerahnya di situ. Terus saya masih bedanya apa? Nah, mereka udah sadar, saya mesti punya perbedaan di mana. Baru itu ya. kita develop, Pak. Gitu. Oke, oke. Jadi, Jadi, tapi kalau jadi kalau mau tadi, cari kalau mau cari reseller atau distributor yang volume cepat, itu hukum alam kok, Pak. Hukum alam. Karena karena once kita high volume, tinggal hmm, pilihannya high volume, low margin, kan gitu. High ya, margin, betul, low volume, udah, cuman itu aja. ya, Playing field betul, kita play object purpose. Kalau kalau saya pinjam kalimatnya Pak Budi beberapa waktu lalu, ini purpose-nya lu apa dulu? Nyari ya, volume atau nyari margin gitu ya. betul, Gitu, Pak. betul. Nah, kalau kalau dilihat tadi itu, jadi artinya distributor, reseller, wholesaler atau apapun lah, baik Mm -mm. offline maupun online. Jadi Mm. kan sebaiknya berarti kan kita harus betul-betul pilih ya. Kemudian Ya, kita lakukan juga manajemennya, kelola. Kalau bisa tentunya dilatih juga mereka di training. ya. Kalau nggak salah, kalau kita dulu di perusahaan-perusahaan kita dulu, Adrian kan kita pasti ada yang namanya distribution management ya, sistem ya. Yes. Jadi Yes, ada orang DMS kita yang memang distribusi, betul. tugasnya malah memang sengaja pergi ke reseller, pergi situ untuk melatih mereka kan gitu ya. Betul, betul, Cara betul. menjual yang baik, cara merchandising yang baik, cara menaruh produknya, cara mengkomunikasikan dan segala macamnya, gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah Betul, Pak. itu kan harusnya bisa juga berlaku dong untuk yang online kalau begitu kan, Oh, bisa. gitu. Walaupun walaupun
kita harus pilih partnernya yang mana nih gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya di online ini, kalau di online itu marketnya unlimited. Oke. Jadi marketnya unlimited. Tapi kalau orang sekarang cenderung bantuin gue jual online, kayaknya online tuh kalau dijual sekarang bakal meledak. Nggak juga sih. Ya. Kalau bakal dikenal iya ya, karena online itu bukan untuk conversion. Online itu untuk engage aja, Pak. Yang saya tadinya nggak dikenal, begitu saya masukin online, orang tahu. Ya. Engage ya, tapi bukan untuk conversion. Kalau conversion tetap di offline, gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita memang jualan produknya, misalnya seperti internet marketer lah, para IMers ini. Karena memang dia sellingnya kan melalui itu, dengan cara seperti itu. Betul. Jadi betul. bagi mereka target mereka adalah sales, penjualan, konversi gitu. It's very clear. Jadi kalau misalnya mereka nggak bikin macam-macam, ya, tapi jangan salah. Mas siapa Mas? Mas Pak, teman kita dari Seri Wisata Jogja tuh, Juragan Panci. Oh Yoyo. Mas Yoyo. Iya, panel expertnya. Iya. Mas Yoyo itu pakai kacamata kuda. Convert dia pivoting dari offline ke online, Pak. Dia tutup semua offline-nya dia. Fokus, playing field-nya dia clear. Saya cuman main di sini, saya sebulan apa sehari itu, Pak? 1M. Ya, iklannya. Sehari itu. Iya kan? Ya. Sehari 1M. Itu kacamata kuda. Conversion aja, conversion gitu. Ya. Tapi terus jangan mengharap. Tapi itu kan strategi juga, berarti kan kalau yang seperti itu, saya lihat kan direct selling berarti ya? Betul, itu direct selling, Pak. Ya, kalau dia punya produk. Selling. Tapi kalau dia menjual produk orang lain, berarti dia kan menjadi resellernya atau menjadi distributornya. Ya, nah itu yang saya tadi bilang pada saat positioning kita itu sebagai apa nih? Sebagai distributor apa sebagai reseller? Kalau kita juga masuk ke online, kalau kita di offline jadi distributor, terus kita masuk ke online, terus kita cuma jadi reseller, Pak, hati-hati. Jangan sampai pijakan Bapak yang kuat yang di offline hilang gara-gara Bapak mau fokus di online. Yang tadinya Bapak ikan besar di kolam yang besar, sekarang Bapak karena pengen masuk di online, jadi ikan kecil di kolam yang besar. Ya, betul. Nah, itu yang sering terjadi. Pak, saya mau masuk online. Pak, saya mau masuk online. Ntar dulu, Pak. Mendingan Bapak mastering dulu deh yang sekarang. Mastering dulu, dibenerin, baru masuk ke sana, gitu. Oke, ada 2 pertanyaan nih sambil kita jawab pertanyaan karena waktu kita juga terbatas. Ini panjang sebetulnya. Ini sesinya nggak cukup gitu. Oke, pertanyaan dari Prita ini soal pricing strategi ini. Bagaimana supaya meminimumkan perang harga di para reseller dan distributor? Gimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama adalah saya juga pernah ngalamin itu. Kita mesti select distributornya, kita mesti tahu. Kembali nih Pak, journey of partnering. Jadi kita ini distributor saya playing field-nya jelasnya dia mainnya di mana sih sebetulnya? Ya kan? Kadang-kadang kita sebagai principal atau kita sebagai brand owner, karena kita nggak mau repot, nggak mau punya banyak distributor, kita blebekin aja di satu distributor. Padahal dia nggak punya kemampuan atau modern atau tradisional. Nah, sehingga karena ujung-ujungnya volume, ya price-nya langsung scrum sama dia. Maksudnya scrum itu ya udah pokoknya saya pakai harga rata-rata selesai di reseller. Nah, saran saya kalau seperti itu adalah lihat kategorinya, lihat channelnya, Pak. Kalau misalnya channelnya channel apa, kategorinya kategori apa. Contohnya misalnya kalau misalnya dulu saya ada beberapa distributor yang nggak bisa jual produk A, dia bisanya kita kasih produk B saja karena lu punya kekuatan ada di situ. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya, bukan nggak bisa palu gada ya.
Bukan Palu Gada. Kalau Palu Gada kita yang bingung deh. Sebagai prinsipal kita yang bingung. Ini distributor maunya apa sih gitu. Lah, lu prinsipal maunya apa gitu. Itu jadi by kategori, by channel. By kategori, by channel. Contohnya, distributor itu, saya kalau sebagai distributor, saya akan taking any opportunity. Pak Adrian bisa ngerjain online nggak? Bisa ngerjain online. Oh bisa. Bisa aja dulu. Perkara benernya belakangan. Bisa aja dulu gitu. Ya kan, tapi ternyata kekuatan dia tidak di situ, gitu. Akhirnya programnya yang terjadi harusnya misalnya program untuk segmen, let's say Pak, program untuk segmen Horeca atau program untuk segmen B2B masuknya ke segmen retail, beda kan Pak? Bapak jual sari usada yang 25 kilo, tiba-tiba Bapak jual ke toko, diecerin, terus dikasih kardusin, dikalengin. Ya, udah pasti untungnya banyak lah, tapi kan salah gitu. Ya, tapi kan volume dapet. Ya, iya sih gitu, tapi salah kan gitu. Ya, contoh gitu. Jadi salah satu cara mengontrol misalnya harga tadi itu yang jelas pasti ada yang namanya consumer buying price ya. Itu satu tentunya itu harus dijelaskan. Kalau bisa tentunya ada perjanjian atau minimal ada gentleman agreement lah ya, bahwa ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan sehingga dia tidak bisa melakukan. Bisa nggak kita memberikan penalti ke mereka yang melanggar aturan-aturan kita? Kalau penalti itu sebetulnya tergantung. Kalau misalnya kita punya bargaining position yang kuat, kita bisa memberikan penalti. Tapi kalau kita tidak punya bargaining position yang kuat, kita bisa memilih mau terus apa enggak dengan mereka. Kalau kita kontrol misalnya supply-nya, bisa enggak? Kalau biasanya gini, saya selalu bilang sama teman-teman prinsipal ataupun teman-teman UKM, kalau kontribusi kita di distributor itu kurang dari 10%, Anda nggak punya kontrol. Kita harus tahu kontribusi kita di distributor itu berapa persen. Kalau Anda bisa sampai 15 sampai 20, you have a voice. Kalau dia hanya menjual produk kita gimana? Kalau dia hanya menjual produk kita? Ya seperti Aqua. Dia kan cuma di satu distributor cuma jual Aqua. Iya kan? Nah, itu udah posisinya kalau distributor tadi Pak di growing partner paling atas tuh Pak. Mereka akan ikut, dan kita pun di Aqua pada saat itu kita pun put our investment untuk mentraining mereka. Mentraining distributornya, masang DMS semuanya gitu. Kalau untuk offline cara mencari distributor yang profesional itu bagaimana caranya? Apakah cari-cari saja atau bagaimana? Ada offline Pak. Cara yang untuk offline dulu kita cerita. Oh Pak, ya ini yang gampang aja, yang gampang ya Pak ya, gampang. Gak usah jelimet pakai scientific. Jalan tergantung Bapak, kita mau cari distributor untuk pasar basah, traditional market apa modern market. Taruhlah di GT, General Trade. Jalan ke pasar, ambil 20 toko, ambil 20 merek barang, tanyain satu-satu. Ini distributornya siapa? Adrian. Ini distributor siapa? Budi Ispan. Ini distributor siapa? Adrian gitu. Simple ya. Itu yang paling gampang. Itu yang bisa dilakukan UKM sama SMI. Jangan ikut-ikutan multinational company. Mereka caranya canggih gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang paling gampang gitu. Good point. Ini ada poin satu lagi dari si bakso Grand Mutiara. Nah, dia mengatakan saya jual bakso pentolan kemasan untuk awal-awal launchingnya, distributor itu tidak mau melirik. Akhirnya dia turun langsung nih ke pedagang-pedagang kecil. Nah, setelah jalan, baru pedagang besar ini mau minta nih. Itu kan normal nggak seperti itu? Normal Pak, karena si bakso, siapa tadi Pak namanya? Bakso, ini sebentar ya. Ya, bakso pentol tadi saya sempat ngeliat. Bakso Grand Mutiara. Bakso Mutiara. Apa yang dilakukan dia itu adalah educating consumer, Pak. Betul sekali. Consumer lead acquisition. Begitu konsumernya udah ada, ya ini sebetulnya ini kerjaan Coca-Cola yang dikerjain semuanya, educate konsumernya dulu. Nah, begitu konsumernya udah ada. Jadi
hukumnya distributor atau hukumnya grosir, hukumnya reseller, mereka akan ambil barang kita kalau ada permintaan dari bawah. Itu aja kuncinya. Iya, betul sekali. Jadi artinya kan gini, gampangnya kayak gini Mas Adrian. Artinya kalau barang lu laku, distributor akan cari kita. Nggak usah kita cari mereka, kan gitu. Nggak usah. Nah, cuman jadi artinya apa? Jadi artinya kita yang sebagai pemilik brand, pemilik produk, tugas kita yang pertama adalah membuat produk kita itu pertama dikenal orang. Awareness, membangun needs-nya, membangun demand-nya, itu tugasnya kita sebagai prinsipal, kan gitu ya. Nah, demand creation. Betul. Nah, baru itu akan banyak sekali yang akan datang, kan gitu ya, resellernya. Tapi kalau kita nggak baru buat produk, belum apa-apa, belum tahu orang segala macam, lalu kita cari reseller dan segala macam, ya tentunya akan lebih sulit kan. Kita sama-sama pernah jual bonaka kan Pak dulu Pak. Iya, betul. Kita tuh kerja di Coca-Cola, orang kurang kenal apa sih sama Coca-Cola. Tapi giliran kita jualan air putih, ini dari Coca-Cola nih. Emang Coca-Cola jualan air putih? Nggak laku, ya bukan nggak laku ya, susah juga kita pasarin kan gitu. Betul. Karena toko-toko cuma simpel bilang, nggak ada orang yang nyari tuh, nyarinya yang merek A lah gitu ya kan gitu. Betul. Oke, gitu. Itu even di big company juga kayak terjadi itu gitu. Jadi ya karena demand creation-nya belum ada gitu. Nah, jadi itu tugas pertama ya, harusnya begitu ya. Nah, jadi artinya kan gini, saya juga kalau kita cerita gini ya. Kalau di online ya, di online itu kan marketplace itu kan sebetulnya sama kayak pasar ya. Jadi misalnya karena banyak teman-teman begini, pokoknya gue cari reseller banyak gitu ya. Mereka akan menjual. Cara menjual biasanya jarang sekali yang saya lihat teman-teman itu yang betul-betul mengontrol, mengelola, membina resellernya. Ada sih sebagian. Mungkin seperti Dewa Eka, mungkin saya nggak tahu. Dia juga saya lihat ada program trainingnya, reseller segala macam. Nah itu bagus sih. Tapi kan harus lebih banyak lagi, istilahnya itu distribution management systemnya itu. Nah, kalau mereka dibiarkan, kemudian mereka masuk marketplace, ya mereka menjual, padahal dia semuanya menjual di situ, ada 100 misalnya reseller, dia masuk ke Tokopedia, masuk. Nah, di situ mereka banting-bantingan harga, karena nggak ada yang lain. Karena ini Pak. Jadi kan itu. Ya, jadi yang hal yang seperti itu kan repot kalau kita nggak kelola dengan baik itu ya. Betul. Jadi mengelola distributor dan mengelola reseller itu kayak kita mengelola komunitas. Ya, betul sekali. Ya. Itu aja Pak. Jadi sama kayak kita mengelola SBM Smart Plus, kita mengelola teman-teman SBM yang yang udah lari cepat nggak mungkin jangan di SBM terus dong, BAC dong kan gitu. BAC 1, nah udah dong BAC 2 dong. Tapi tapi dikelola terus gitu loh. Ya, ini mungkin pertanyaan dari Jeffrey nih, teman kita. Bagaimana mengoptimalkan distribution dengan geofencing agar market mekanismenya berjalan dengan baik dan semua lini tercover di jalur distribusi dari distributor ke toko kelontong. Ya, geofencing itu Jeffrey ini. Kalau geofencing itu kan sesuatu yang geofencing Pak Jeffrey sebaiknya explain dulu. Geofencing itu misalnya kalau misalnya kita jalan pakai handphone, kita tap, kita scan, itu kelihatan produknya di mana aja. Itu yang pakai biasanya distributor atau prinsipal. Jadi dia bisa tahu tuh. Dia bisa tahu begitu di scan pakai handphonenya dijalanin di pasar, di jalan pasar, oh produk saya ada di situ, produk saya di situ, produk saya di situ, ya kan? Ya, tapi untuk menjadi geofencing itu digitalnya itu adalah alat untuk mengaccelerate informasi. Yang penting bagi saya itu bukan masalah geofencingnya. Yang penting bagi saya produk saya belum tersedia di situ, terus bagaimana cara tersedia? Produk saya tersedia di situ, Bapak, produk saya di mana Pak? Oh ada Pak, di belakang. Loh kok ditaruh di belakang? Barang Bapak udah laku, nggak usah di display. Ya nggak bisa dong, kan gitu. Harus di display juga gitu loh. Jadi geofencing itu bagus untuk perusahaan yang betul-betul mau invest.
di Oke. digitalization. Tapi kalau kita bicara di UKM SMI, bagus untuk dipelajarin, tapi rasanya belum untuk investing ke sana gitu. Oke, ini ada dari Riri juga. Mungkin kayaknya kita sudah jawab sih tadi ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, kalau memang kita ada aturan, ada kontrak, ada perjanjian, nah biasanya di situ juga ada sih sebetulnya reward and punishment-nya biasanya sudah tertulis juga di situ. Nah, kalau Ya, memang misalnya ini adalah distributor yang cukup besar untuk kita, volumenya misalnya, nah itu yang kata Mas Adrian tadi. Nah, kalau kita mau penalti dia atau marahin dia, lalu dia ngambek, habis itu dia nggak mau jual, ini gimana kan gitu ya. Jadi ini dilemanya di mana yang tadi yang dikatakan Mas Adrian tadi itu ya tergantung kita bagaimana mengelolanya dengan baik gitu. Jadi betul. kadang-kadang dulu saya juga pernah ketakutan saya kalau saya memakai hanya satu distributor gitu. Karena Ya, once satu distributor itu sudah menguasai banget kita sangat tergantung ke dia, ada bahayanya karena mereka sendiri juga punya kekuatan toh. Nah, ya, tapi kebalikannya juga kalau bisnisnya dia sangat tergantung ke kita. Nah, ini itu yang dibilang sama Mas Adrian tadi itu. Tapi kalau bisnis ya, kita sangat tergantung ke dia karena volume kita misalnya satu-satunya itu dia. Tapi bisnisnya dia hanya sedikit dari kita. Nah, itu udah kalah kita tuh. Ya kan itu. ya, betul. Jadi kita mesti lihat apa namanya? Kita mesti lihat poinnya di situ adalah distributor kembali. Saya kembali journey yang kedua nih, journey distributor partner. Ini distributor saya ini ngambek. Ngambeknya kenapa? Kan kalau tadi kita bicara distributor management system, distributor standard operation procedure, itu ada KPI-KPI yang memang kita setujuin sama-sama. Ya, Pak, ya, 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 Pak, saya kurangnya apa sih, Pak? Ke Bapak. Oh, lu kurang ngasih margin. Ya, kalau saya ya, perlu ngasih margin, Bapak mau nggak nambahin investasi? ya, Kan ya, gitu. ya, Ya kan? betul. Kalau misalnya saya mau ngasih margin, Bapak mau nggak nambahin truk? Kalau Ya, Bapak mau ya, nambahin margin, Bapak mau nggak ekspansi ke daerah yang baru? Kalau Bapak ya, mau, saya akan bicarakan. Mari kita bicara, gitu. ya, ya, ya. Jadi Oke. dan sometimes distributor ngambek itu kadang-kadang juga kita masih lihat, nih kadang-kadang ada teman-teman kita toko sebelah nih ngitik-ngitik gitu Ya, loh, Pak. ya, Ah, ya, lu betul. kan lu sebetulnya tahu nggak si A itu dapat segitu loh. Adrian itu bohong aja mulu cuma dikasih segitu, biasalah itu gitu. Betul, Tapi betul. kalau kita managing distributor kita seperti komunitas, kita dengerin Hmm. mereka dan kita juga punya disiplin, insya Allah Ya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Lancar sih belum, tapi insya Allah ya. baik gitu loh. Oke, Gitu good Pak. point. Jadi karena waktu kita cuma sedikit lagi, mungkin saya Iya. cuma wrap up dulu, gitu ya. Nanti mungkin teman-teman kita Yes. bisa bisa cari waktu yang lain, kita bisa bahas lebih dalam. Tapi intinya kan gini, ada distribusi, channel distribusi itu fungsinya adalah bagaimana produk Anda sampai di tangannya konsumen Anda yang konsumen yang tepat, gitu ya. Sehingga mereka Betul. kapanpun mereka memerlukan, mereka bisa membelinya. Caranya bisa Ya. direct, bisa indirect, bisa Ya. offline, bisa online. Betul. Intinya adalah kalau kita mau reseller, distributor, agent itu bekerja dengan baik, maka kita harus mempunyai sistem untuk mengelola mereka. Kita mungkin Ya. harus mempunyai semacam perjanjian, misalnya kalau memungkinkan itu dengan mereka. Kita sudah Bukan harus mempunyai memungkinkan Pak. ya, Bukan ya, memungkinkan, harus punya. harusnya ya. Oke. Ya Harus, kadang-kadang kan harus teman-teman punya. ini reseller banyak tapi nggak berani memberikan itu. Nah, kemudian juga kita mempunyai misalnya SOP yang jelas dengan mereka, pricing yang jelas juga untuk mereka, kan gitu ya. 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 Apakah itu soal insentifnya, soal segala macam. Jadi Ya. artinya Ya. secara total ada management system untuk distribution Yes. Anda baik offline maupun online. Nah, Ya. tentunya ya bagi saya sih tadi itu pesan yang terakhirnya itu adalah tergantung kemana kita, bisnis kita apa, kategorinya apa, ya. Sesuaikanlah dengan Channel. kebutuhan Anda, dengan channelnya tadi itu, ya. Nah, Ya. kemudian coba pilah-pilah, ya. Tadi itu, apa ya namanya ya, membangun sistem, ya, Ya. yang sesuai dengan strategi dan kebutuhan Anda itu.
Mungkin itu Ya. sih, mungkin kalau dari saya ya, Mas Adrian ya, untuk sementara ini. Nah, Betul. karena saya pikir waktu kita juga tinggal berapa detik lagi. Lain waktu kayaknya kita harus ngobrol lagi nih. Kalau teman-teman setuju ya, kita akan Siap. ngobrol lagi ya, 24 detik Yes. lagi. Siap. Terima kasih Mas Adrian. Terima Dan kasih Pak Budit. Terima salam kasih untuk Mbak Ita teman-teman juga semua. semuanya. Oke, Siap. selamat malam Oke. teman-teman semuanya. Malam. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Bisnis ID ya. Dan Ya. jangan lupa besok hari Rabu ya. Besok ada live tanya jawab dengan saya jam 8 pagi. Oke, terima kasih. Yes. Selamat malam Terima semua. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Malam. wabarakatuh.